Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatiah dari jurusan Manajemen Dakwah Lokal 19C1. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas final tes dari mata kuliah retorika, yaitu ceramah singkat motivasi religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika teknik khitabah Bapak Muhammad Rifat SAG MAG dan juga para pendengar sekalian. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya, berkat Rahman, sifat pengasih, serta Rahim, sifat penyayangnya. Allah berikan kita kehidupan, kesehatan, rizki, serta ribuan nikmat lainnya. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Kekasih Allah yang selalu menyeru kepada kebaikan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan motivasi religi yang berjudul Penyemangat Hidup. Salah satu surat yang ketika dibacakan oleh Ammar bin Yasir membuat ayah dan ibunya masuk Islam, yaitu surah Ad-Duha. Ada 3 part dari surah ini. Part pertamanya intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan merasa kesepian, supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis. Kenapa? Karena siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek boleh gak baca WhatsApp kita 3 hari, tapi Allah, gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa, Allah masih dengar kita. Orang lain bisa saja ninggalin kita karena ada hal yang gak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang gak nyaman loh dari kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya gak ada cinta yang lebih sejati kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Bahkan seorang ibu saja tidak bisa nandingin cinta Allah kepada kita. Padahal ibu adalah orang yang paling baik. Tidak ada orang yang lebih berjasa dalam hidup kita selain ibu kita. Di antara manusia setelah Rasulullah pastinya kecuali ibu kita sendiri, yang sudah mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui 2 tahun lamanya, membesarkan dalam segala bentuk pengorbanannya. Ternyata itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibu bisa saja membuat kecewa kepada kita walaupun dia sayang kepada kita. Ibu kita bisa saja marah walaupun dia sayang banget sama kita. Bahkan ibu kita bisa saja membuat kita sedih atau kecewa walaupun ia orang yang paling berjasa dalam hidup kita, tapi Allah tidak. Sehingga Allah bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kamu merasa ditinggalkan banyak orang, Allah tidak pernah meninggalkan kamu.
ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah tidak pernah cuekin kamu. Buktinya, ketika kita banyak dosa pun, lalu kita berdoa kepada Allah, Allah masih mengijabah doa kita, apalagi kalau kita taat. Itu part pertama dari surah Ad-Duha. Dan ini kita coba jadiin kayak motivasi teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya, Allah hasbunallah, berarti harusnya kalimat itu menjadi motivasi. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa diterjemahkan inna ma'al usri yusra. Itu beberapa terjemahan yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah benci sama kamu. Banyak ayat yang menerangkan bahwa Allah gak akan pernah ninggalin atau benci sama kita. Salah satunya, kalau Allah gak pernah benci sama kita, ada di dalam ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban, seolah-olah Allah itu gak rela gitu ngelihat kita nyaman. Kok kita dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan? Gak, itu salah paham. Allah itu ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita, bukan karena Allah iseng sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita dengan syariat. Syariat itu bukan mempersulit hidup kita. Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut sulit kehidupan negara itu, justru kita terjebak dalam waswasu syaitan. Mulailah kita dengan hiruk pikuk, dengan kekacauan, gara-gara meninggalkan syariat. Kalau sebuah bangsa, masyarakat, keluarga, pribadi, kalau pengen hidupnya lebih mudah, ati Allah wa ati Rasul. Coba kita ikutin cara Allah, pasti akan mudah. Memang ketika awalnya kita akan mengalami berbagai kesulitan, tapi semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak diduga-duga. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak diduga-duga. Siapa yang taat sama Allah, Allah gugurkan dosanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi penyemangat hidup kita teman-teman. Gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita, apalagi kalau kita taat sama Allah, Allah pasti bakal menghargai kita. Hadiah punya pantun nih buat teman-teman. Pukul 1 siang pulang sekolah lewat pinggir sawah. Kalau ingin hidup penuh berkah, berbanyaklah selalu untuk taat beribadah. Dari banyak kata yang telah terucap, dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya dapat menjadi bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan datangnya dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.